Pada 1 September 2007, sebuah film berjudul Into the Wild yang menceritakan tentang petualang muda meledak di pasaran. Film yang disutradarai oleh Sean Penn ini pun menyabet banyak penghargaan, termasuk 2 kategori Oscar. Film yang dibintangi oleh Emily Hirsch ini bercerita tentang seorang pemuda dari keluarga kaya yang memilih berpetualang dan hidup bebas di alam liar Alaska. Pemuda tersebut bernama Christopher McCandless, di mana saat setelah lulus cum laude dari Emory University, mahasiswa cerdas ini mengubah namanya menjadi Alexander Substrom dan meninggalkan rumah, serta menyumbangkan tabungannya sekitar 24.000 US dollar untuk yayasan amal karena ia selanjutnya memilih untuk hidup bebas di Alaska. Sepanjang perjalanan menuju Alaska, McCandless bertemu dan menjalin persahabatan dengan banyak orang. Berbekal alat seadanya dan pengetahuan survival yang minim, McCandless menggantungkan hidup pada alam sepenuhnya, mengabaikan resiko, dan mencoba bertahan di tengah kebekuan dan kesunyian Alaska. Dataran kejam yang tak kenal balas kasihan. Selama di Alaska, dia tinggal di sebuah bus Fairbanks 142, peninggalan International Harvester, tahun 1940-an. Setelah bertahan hidup di alam liar selama 113 hari, dia pun akhirnya meninggal karena kesalahan mengidentifikasi makanan dari tanaman lokal yang ternyata mengandung racun. Mayatnya juga ditemukan oleh pemburu beberapa minggu kemudian. Selain meninggalkan kesan mendalam bagi penikmat film petualang, film yang didasarkan dari kisah nyata dari buku karya John Krakauer dengan judul yang sama ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan kritikus, penikmat film, dan penduduk Alaska. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Christopher McCandless hingga dia seakan menjadi pahlawan yang dimitoskan? Bukankah menurut sebagian orang yang mengenal Alaska justru menganggap McCandless sebagai petualang muda yang bodoh? Lantas, bagaimana cerita dari kisah yang melatar belakangi film Into the Wild ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Serta sobat dapat juga tinggalkan komentar ide-ide kisah petualang menakjubkan lainnya. Christopher McCandless adalah pria kelahiran El Segundo, California pada tanggal 12 Februari 1968 dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Dia menjadi lulusan terbaik di Emory College dan telah mendapatkan tawaran untuk melanjutkan kuliah di Harvard jurusan hukum. Ayahnya bernama Walter McCandless yang merupakan seorang antena spesialis yang bekerja untuk NASA dan juga memiliki perusahaan konsultan di bidang teknologi. Ibunya bernama Wilhelmina Johnson Billie, bekerja sebagai konsultan sukses di tempat tinggal mereka. Dari kedua orang tuanya, McCandless mendapat semua fasilitas yang dibutuhkan dan memiliki hidup yang bisa dibilang sudah mapan. Meski dalam kehidupan sosial orang tua McCandless adalah sosok yang ideal dengan kesuksesannya, namun McCandless justru berpikir lain. Baginya, kedua orang tuanya hanyalah figur masyarakat kelas menengah yang hipokrit dan penuh dengan kemunafikan. Faktanya, sang ayah justru sering melakukan kekerasan pada sang ibu. Kondisi merasa dibohongi akhirnya membuat McCandless termotivasi untuk melakukan sebuah perjalanan dan petualangannya sendiri. Dia juga sempat mengutip perkataan Thoreau yang berbunyi, "Rather than love, than money, than fight, than fame, than fairness, give me truth." Awal perjalanan panjang menyusuri keheningan Alaska adalah saat Christopher McCandless dinyatakan lulus dari Emory University pada tanggal 12 Mei 1990. McCandless lulus dengan predikat cum laude dan diberikan hadiah mobil baru dari orang tuanya. Namun, McCandless menolak. Selain itu, ia juga menyumbangkan uang sisa kuliahnya sebesar 24.000 US dollar kepada Oxfam International, sebuah yayasan amal yang berjuang melawan kelaparan. Sudah sejak lama, McCandless memimpikan Alaskan Odyssey,
merasakan hidup di alam liar Alaska yang jauh dari peradaban kehidupan dan menemukan jati dirinya. Ia hanya membawa perbekalan seadanya. Wawasan survivalnya pun tergolong minim. Jadi McAndrews benar-benar bergantung pada alam sepenuhnya. Dan ia dengan sekuat tenaga bertahan di tengah kebekuan dan kesunyian Alaska. Kawasan dengan cuaca dan kondisi yang berat untuk hidup. Dari akhir musim panas tahun 1990, McAndrews mengendarai mobil Datsun untuk melakukan perjalanan menuju negara bagian Arizona, California, dan Dakota Selatan. Tempat ia bekerja di sebuah gudang biji-bijian yang terletak di daerah Charlotte, Dakota Selatan. Di tengah perjalanan, mobil McAndrews mengalami masalah akibat banjir. Menanggapi hal itu, McAndrews melepas plat nomor mobilnya dan mengambil barang-barang yang bisa diangkat untuk kemudian memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pada tahun 1991, McAndrews diketahui mendayung kano menyusuri sungai terpencil yang membentang dari Sungai Colorado ke Teluk California. Dia juga menyeberangi perbatasan Meksiko. Hingga pada bulan April tahun 1992, McAndrews menumpang dari Anderson, North Dakota ke Fairbanks, Alaska. Dari sana, mula McAndrews terakhir terlihat hidup pada tanggal 28 April 1992 oleh Jim Gallien, penduduk lokal yang memberinya tumpangan menuju bagian terdekat Stampede Trail. Sebenarnya Gallien prihatin melihat McAndrews yang membawa perbekalan sangat minim, bahkan tak membawa kompas. Dia juga tidak memiliki pengalaman hidup di alam liar Alaska. Sebab itulah, Gallien berulang kali mencoba membujuk Alex, nama samaran yang digunakan McAndrews, untuk menunda perjalanannya, dan bahkan menawarkan diri untuk mengantarnya ke Anchorage untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang sesuai. Namun, McAndrews menolak, kecuali sepasang sepatu boot Wellington, 2 buah keju, dan sebuah kemasan keripik jagung yang dimiliki Gallien. Setelah melalui trek panjang tertutup salju di Stampede Trail, McAndrews menemukan sebuah bus tua di dekat tumbuhan dekat Denali National Park, sekitar 25 km sebelah barat dari Hailey. Bus itu biasa digunakan tempat istirahat oleh para pemburu. Di bus itu pula, dia mulai hidup di alam liar. Di dalam tasnya, dia memiliki perbekalan 10 pounds berat, senapan semi-otomatis Remington kaliber 22 LR, sebuah buku panduan tentang tanaman lokal, beberapa buku lain, dan beberapa peralatan berkemah. Selama lebih dari 30 hari, McAndrews bertahan hidup dengan merebus landak, tupai, hingga burung. Hingga pada 9 Juni 1992, McAndrews berhasil memburu rusa. Namun, dia gagal mengawetkan daging tersebut dengan benar, sehingga dalam beberapa hari, daging sudah dipenuhi belatung. Bukannya mengiris tipis dan mengawetkan daging dengan menjemurnya seperti yang disarankan oleh para pemburu yang ia temui di South Dakota, dia malah menutupinya dengan ranting-ranting dan mengasapinya. Pada hari ke-100, McAndrews menulis, "Made it bad in the worst condition of life. That lamb as Sarah Street have literally become trapped in the wild." Kehidupan alam liar selama 112 hari tersebut dicatat di buku hariannya. Tulisan ini meliputi perasaan gembira dan ketakutannya dengan perubahan nasib. Selanjutnya, pada bulan Juli, setelah tinggal di bus selama 3 bulan, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tetapi jalurnya terputus oleh aliran sungai Teclanita yang sangat deras dan semakin tinggi dibandingkan saat dia melewatinya pada bulan April. Tidak bisa menyeberang, akhirnya dia kembali ke bus. Bencana hujan turun, sungai terlihat tidak mungkin untuk dilalui. Begitulah tulisannya menjelang akhir. Dia pun menuliskan bahwa saat itu dia merasa kesepian dan sangat ketakutan. Kemudian
Pada tanggal 12 Agustus 1992, Alex menulis catatan tentang apa yang tampaknya menjadi kata-kata terakhirnya. Beautiful Blueberries. Dia merobek halaman terakhir dari memoir Lucien Elmore, Education of Wonderment, yang berisi kutipan dari sebuah puisi Robinson berjudul Wise Man in Their Bad House. Di sisi lain dari halaman, Alex menambahkan, I have had a happy life and thank the Lord. Good day, and may God bless all. Pada beberapa saat selama waktu itu, mungkin juga sudah sangat mendekati kematiannya, McCandless memasang tanda SOS, seruan kepada siapapun yang lewat untuk membantunya, karena dia terluka dan terlalu lemah. Catatan lengkapannya berbunyi, Attention possible visitor, SOS, I need your help. I'm injured, near death, and too weak to hike up. I am all alone. This isn't a joke. In the name of God, please remind to save me. I'm at collecting berries close by my soul return this evening. Thank you. Crystal McCandless, August